Pagi ini, raga sudah kembali segar dan mesin motor pun sudah siap kembali beradu dengan jarak. Meninggalkan ketenangan kota menuju barat, menjemput rute legendaris yang menyimpan ribuan tikungan. Perjalanan hari ini bukan cuma soal menaklukkan aspal, tapi soal bagaimana kita belajar dari setiap titik singgah yang kita lalui. Iya. Tempatnya lo deket Nah, kota. iya. Mm-mm. Pinter dia mengelola. Jadi kebun kelapa cuma 1 hektar. Bisa Pinggiran ditiru kota. ya. Iya, bisa ditiru, Mas. Dengan punya tempat di Malang. Ini memperdayakan UMKM kayak gini sebenarnya. Ini pasar yang viral itu loh. Kebun kelapa dibuat seperti ini. Ada alurnya yang berisi parit-parit. Dan dibuat restoran, tapi ini bisa buat contoh ya. Melihat kebun kelapa seluas ini dikelola dengan visi yang begitu cerdas sungguh membuat saya termenung. Mereka tidak sekadar bertani, tapi memberdayakan UMKM lokal dengan kemasan yang memanusiakan mata dan rasa. Di sini, bisnis tradisional naik kelas lewat sentuhan kreativitas. Pikiran saya seketika melompat ke tanah air, membayangkan andai saja potensi desa kita di Nusantara dikelola dengan standar semapan ini. Sebuah pelajaran besar yang saya jemput di sela-sela memutar gas. Meninggalkan ketenangan di kebun kelapa tadi, roda motor kembali melaju membelah sisa pagi yang begitu cerah. Jalur keluar dari Chiang Mai ini benar-benar memanjakan mata. Aspal yang mulus bersanding dengan langit biru yang membentang luas, memberikan rasa bebas yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Melewati sudut-sudut kota yang perlahan mulai berganti dengan rimbunnya pepohonan, ritme perjalanan terasa begitu stabil. Ada kepuasan tersendiri saat mendengar drum mesin bekerja dengan sempurna di bawah terik matahari yang hangat. Di momen seperti ini, rasanya saya ingin terus memutar gas tanpa henti. Langit Thailand Utara hari ini sedang pamer keindahannya. Biru yang begitu pekat, bersanding dengan aspal hitam yang hampir tanpa celah. Ada kepuasan yang sulit dijelaskan saat roda motor ini meluncur stabil tanpa gangguan lubang sedikit pun. Membiarkan mesin mundur bebas di bawah terik matahari yang hangat. Namun perlahan, cakrawala yang luas itu mulai menyempit, digantikan oleh rimbunnya pepohonan yang mulai menutup langit. Suasana seketika berubah saat aspal membawa saya masuk ke dalam dekapan hutan pegunungan yang menyejukkan. Udara yang tadinya menyengat, kini berganti menjadi dingin yang menyelinap di balik helm. Langit Thailand mulai menunjukkan sisi liarnya. Birunya cakrawala perlahan ditelan awan kelabu yang pekat. Dan benar saja, hujan turun tanpa permisi. Aspal mulus tadi seketika berubah menjadi lintasan yang licin dan menuntut fokus 2 kali lipat. Berbalut plastik jas hujan, saya terus memacu mesin. Hujan bukan lagi hambatan, tapi bagian dari ritme perjalanan yang harus kita nikmati guncangannya.
Namun, ujian yang sesungguhnya bukan datang dari langit, melainkan dari navigasi. Di tengah rimbunnya hutan dan terbatasnya pandangan karena rintik hujan, saya kehilangan jejak. Kawan seperjalanan yang tadinya terlihat di spion, kini hilang di telan tikungan. Saya sempat salah mengambil jalur, memutar balik di jalanan sunyi yang hanya berisi suara mesin dan deru angin. Di momen seperti ini, ego kita dipaksa tunduk. Menjadi penjelajah berarti harus siap dengan ketidakpastian. Hanya ada saya, GPS yang sesekali kehilangan sinyal, dan insting untuk tetap tenang menemukan jalan kembali. Kita mau turun lah. Tadi bukannya ke atas dulu berarti dulu. Kita mau nyambung turun. Oh iya, jalannya turun ini mas. Bener ono mas. Nah, kami di mana? Tapi tadi kan putar balik, kamu nggak putar balik? Hah? Loh, sampai di mana? Oh gitu. Enggak, maksudnya tadi putar balik kan? Aku putar balik juga. Terus sampai di belakang itu ke arah mana? Jalan besar itu nganan, apa ngiri? Setelah pertempuran mental dan fisik, rasa lega yang luar biasa saat ban motor kembali menyentuh titik tujuan. Dan syukur karena akhirnya bisa kembali berkumpul dengan kawan seperjalanan. Sesuai peta mas. Di peta suruh ke kiri ya mas? Iya. Iya. Membelah debu di jalur yang semakin sunyi ini. Di jalur seperti ini, fokus bukan lagi soal kecepatan, tapi soal bagaimana menjaga ritme agar tetap seirama dengan alam. Lalu roda motor saya menepi di sebuah titik yang sangat bersahaja. Di tempat saya terpencil ini, bensin bukan lagi soal pilihan merek atau fasilitas mewah. Tulisan bensil di papan usang ini adalah nafas tambahan bagi mesin besi saya, agar tetap bisa memutar roda menembus belantara Thailand Utara. Melihat tempat ini, pikiran saya kembali terbang ke pelosok Nusantara, tentang bagaimana masyarakat di daerah terpencil berjuang menjaga denyut nadi kehidupan lewat seliter 2 liter bahan bakar. Ternyata dimanapun kita berada, realita di jalanan itu selalu punya bahasa yang sama. Hari ini lunas dengan segala dramanya. Cerita baru siap ditulis besok. Klik like dan subscribe agar cerita perjalanan ini tidak berhenti di sini. Aktifkan juga loncengnya biar kalian gak ketinggalan saat saya kembali memutar gas di episode berikutnya.